Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Rusdi. Dan di kesempatan kali ini aku cuma mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada para rekan-rekan semua. Khususnya untuk para subscriber yang sudah mendukung, menonton, like, dan komen konten saya. Karena beberapa hari belakangan ini akhirnya ya YouTube channel ini kemudian resmi masuk dalam YouTube Partnership Program. Artinya YouTube channel ini sudah termonetasi. Alhamdulillah. Konon-konon kabarnya di antara jutaan ya, di antara jutaan konten-konten yang ada di YouTube itu hanya sekitar 9%-nya aja yang termonetasi dan termasuk saya di antaranya. Ya, alhamdulillah banget dan itu semua kayaknya nggak mungkin tanpa dukungan rekan-rekan semua. Oke, long story short, kalau saya boleh flashback lagi, kenapa saya itu akhirnya bisa memberanikan diri untuk ngomong di depan kamera ini ya semuanya berawal dari dukungan teman-teman semua karena ya itu atas permintaan ya kapan YouTube channelnya mana gitu ya kapan diupload di YouTube gitu. Nah, awalnya tuh saya ragu-ragu, apalagi waktu itu kan webinar saya itu panjang-panjang, dan yang kedua juga muka saya berantakan, dan yang ketiga juga ya gimana ya, kalau asal-asalan gitu terus diupload terus aduh ada dilihat ini, lihat itu kan jadi nggak enak. Nah, sampai akhirnya saya belajar kayak gimana sih untuk upload di YouTube itu, kemudian ternyata ketemu lah sama ternyata YouTube itu bisa menghasilkan, kemudian juga ada cara-caranya, tekniknya dan segala macam dan segala macam. Nah, sehingga akhirnya saya coba beranikan diri. Nah, akhirnya dari situ jadi mulailah dimulai untuk beranikan awalnya cuma yang 10 menit, kemudian 15 menit sampai yang konten yang panjang-panjang. Dan ternyata ada yang nonton. Dan saya pikir yang nonton tuh juga orang-orang banyak yang tidak saya kenal ya dari komunitas yang mungkin peduli terhadap layanan kualitas mutu tinggi. Nah, kalau boleh jujur, sebenarnya sih dari dulu ya. Dulu itu misalnya let's say 5-7 tahun yang lalu memang saya itu pengen punya keinginan untuk punya semacam gimana ya kalau aku itu bisa tampil di YouTube channel. Tapi saya itu nggak punya keberanian karena saya bukan tipe orang yang walaupun saya itu teman-teman banyak kenal saya itu orang-orang yang lucu, yang joking, yang suka bikin heboh. Tapi pada kenyataannya kalau ngomong di depan kamera atau berkaitan dengan kamera, foto lah, video lah, saya tuh nggak punya percaya diri yang ngeh begitulah. Karena kan saya tahu sendiri ya kalau nonton-nonton di videonya HP siapa atau foto-fotonya itu kayaknya saya tuh nggak gitu loh. Dan akhirnya yang kedua juga karena memang saya juga nggak punya sesuatu yang untuk ditawarkan dalam artian meskipun saya ini orangnya suka jadi bahan leluconnya teman-teman, tapi saya sebenarnya untuk kayak bikin lelucon di depan kamera atau jadi joking-joking yang gak jelas, joget-joget dan segala macam, itu kayaknya bukan saya banget ya. Jadi sampai akhirnya ketemu satu titik di mana saya itu karena berawal dari ya terjadi sesuatu pada diri saya yang itu saya sendirian tahu dan kemudian juga berawal dari kemarahan pada situasi-situasi yang terjadi pada diri saya dan juga cara saya melihat sekeliling saya itu ternyata terjadi perubahan perspektif saya melihatnya. Hingga akhirnya ditemukan satu jalan, saya memberanikan diri untuk membuat konten-konten webinar dan memaksa diri ya, waktu itu memaksa diri untuk coba tampil presentasi lewat webinar dan membuka diri untuk segala macam kritikan dan feedback serta saran. Akhirnya sampai ada muncul sedikit pelan sedikit demi sedikit keberanian serta kepercayaan diri untuk akhirnya mencoba berkarya dan terus berkarya sampai di satu level ada yang minta kontennya itu webinarnya itu untuk diupload di YouTube channel. Nah, awalnya saya itu ragu-ragu ya, terutama karena kalau saya lihat sendiri tampilan saya di webinar itu kan suka ada rekamannya tuh. Itu kayaknya nggak banget deh. Karena kan kalau saya suka ya, saya kan tahu diri ya, kayak saya juga penikmat YouTube. Kalau saya tonton-tonton YouTube itu kayaknya jauh banget kelasnya, levelnya sama yang sudah ya punya nama atau established ya YouTube channelnya yang udah di subscribe-nya itu banyak orang.
Tapi kemudian akhirnya saya ditemukan pada satu konten-konten dan beberapa konten dari dalam dan luar negeri bahwa YouTube itu juga bisa menghasilkan dan bisa menjadi portofolio yang keren untuk orang-orang yang berani berkarya. Dan dari situ saya belajar ya, ya belajar otodidak lah ya, nggak ada gurunya. Dan kemudian juga didukung oleh keluarga, istri dan anak yang mereka itu kayaknya nggak apa-apa gitu kan. Kan saya takut juga kalau ya bikin konten itu kan perlu waktu, kemudian juga ya perlu effort dan tenaga dan segala macam. Sementara di awal itu nggak akan ada hasilnya. Jadi ya udah, karena didukung dan mereka pun suka. Dalam arti kata suka itu nggak keberatan dengan kerjaan saya mantengin laptop dan ngobrol sendiri di kamera dan kemudian dipertontonkan banyak orang dengan tampilan yang seperti ini gitu ya. Ya akhirnya ya sudah berlanjut terus. Nah, alhamdulillah ternyata juga ditonton bukan hanya dari keluarga saya tapi juga dari orang-orang yang banyak kan yang tidak saya kenal yang itu subscribe secara voluntarily, really, ya, secara sukarela dan kemudian menonton bahkan memberikan like dan komentarnya dan bahkan betul-betul ngikutin sampai lumayan panjang videonya karena konten saya juga ada yang 10 menit, 7 menit, 10 menit, ada yang sampai 2,5 jam. Sehingga akhirnya dalam kurun waktu sekian tercukupi dan akhirnya masuk dalam YouTube Partnership Program yang alhamdulillah berarti secara official YouTube channel ini termonetasi. Sehingga ini memberikan berkah buat saya. Walaupun dari sisi ya secara materi belum dapat apa-apa, tapi buat saya ini adalah sebuah platform kesempatan untuk bisa uh, mengembangkan dan juga menjadikan platform ini untuk menjangkau lebih luas lagi. Meskipun itu masih jauh perjalanannya dan meskipun itu juga mungkin akan melewati ups and down yang saya sendiri belum bisa prediksi sekarang. Tapi paling nggak di kesempatan kali ini, selain saya mengucapkan banyak terima kasih, juga saya mau meneguhkan kembali niat saya, meluruskan niat saya bahwa eh, jangan sampai ya termonetasi ini membuat saya besar kepala yang melenceng dari tujuan utamanya. Harapannya bukan untuk sekedar cari eh, popularitas atau viral semata, tapi harapannya adalah untuk tetap teguh bahwa tujuannya untuk bisa uh, menyalakan lilin di tengah kegelapan, artinya bisa menjadi inspirasi walaupun kecil untuk memberikan apa ya dan mengangkat tema-tema yang bisa menjadi pelajaran khususnya buat saya dan syukur-syukur kalau buat teman-teman dan bisa membantu meningkatkan mutu layanan di tempat rekan-rekan untuk bekerja. Nah, satu hal pelajaran besar yang saya dapatkan dari usaha saya untuk bisa menjadikan YouTube channel ini termonetasi dan kemudian juga akhirnya diakui sebagai YouTube Mandasin Program ini adalah yang pertama bahwa kita nggak boleh eh, terlalu mudah mendefinisikan kita sendiri atau memberi label kita sendiri. Contohnya ya, kayaknya aku nggak kayak gitu deh, atau aku nggak bisa deh, aku akan hanya jadi bahan cemoohan atau joking orang-orang dan segala macam. Which is yang memang pada saat itu aku mengakui dan diriku sebenarnya adalah seperti itu. Dan saya pikir kalau saya ngomong kayak gitu pasti teman-teman dekatku setuju ya. Karena mereka yang tahu aku ini orangnya kayak gimana. Sampai di satu level bahwa ternyata kalau kita mau membuka diri dan belajar, ya ternyata bisa bertumbuh kemampuan, kapasitas dan keilmuan. Ya kita asalkan yaitu tadi kita mau membuka diri dan itu nggak ada batasan usia gitu loh. Dan saya kaget-kaget ternyata. Keterpaksaan saya untuk membuka channel YouTube ini yang awalnya dimulai dari permintaan ya dari rekan-rekan semua yang sudah mengikuti webinar saya sederhana saya itu membuat saya itu ternyata bisa bisa punya punya pengetahuan keilmuan yang cukup untuk menjadikan saya lebih percaya diri untuk akhirnya berani tampil di depan kamera. Yang kedua, ternyata memang kalau kita itu sudah tahu
melewati ya kesulitan-kesulitan yang saya rasa itu kayaknya bener-bener berat banget, kayak rasanya nggak mungkin. Kayak rasanya nggak mungkin untuk termonetasi. Akhirnya juga ditemukan jalan ya, asalkan kita itu konsisten dan kemudian ya itu tadi ya mencoba untuk berkalkulasi dan juga walaupun ini tidak ada satupun konten saya yang viral, tapi dengan dorongan yang kuat itu ternyata ya akhirnya tercapai juga ya syarat-syarat untuk bisa jadi termonetasi. Walaupun dulu waktu hitungan saya itu kayaknya nggak mungkin bakal bisa 2 atau 3 tahun lagi, tapi ternyata dalam kurun waktu 6 bulan, alhamdulillah bisa masuk dalam YouTube Partnership Program ini. Nah, ini jadi juga nambah kepercayaan diri saya bahwa em, sepertinya kalau kita berusaha ya, meskipun semua pintu jendela tertutup, kalau kita mau ketuk-ketuk akhirnya dibukain. Ya, saya pengen nyangka dalam waktu 6 bulan. Ini ternyata bisa termonetasi. Dan pelajaran yang terakhir, yang ketiga, ternyata setelah monetasi pun pekerjaannya masih banyak karena yang katanya tadi YouTube bisa menghasilkan itu ternyata ya dimulai dari angka-angka rupiah yang kecil. Bahkan kalau dibilang kecilnya itu kecil sekali. Tapi again ya itu jadi tantangan tersendiri. Jadi makanya nggak ada eh, istilahnya hasil atau kesuksesan yang tanpa adanya perjuangan. Nah, harapannya ini juga memberikan satu peluang bagi saya sendiri untuk merasa bahwa di usia sekarang pun masih ada dan banyak yang diperjuangkan dan supaya semangat muda itu akan selalu membara dalam diri saya walaupun itu tidak mudah dan pelajaran yang terakhir adalah ya bagaimanapun juga keberhasilan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan banyak pihak dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah menyediakan waktu, meluangkan waktunya untuk like, memberikan komentar, dan menonton konten-konten dari YouTube saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan nanti ke depannya YouTube channel ini bisa lebih berkembang, lebih menjangkau banyak lagi khalayak yang lebih luas dan mungkin akan ada perubahan-perubahan ke depannya berkaitan dengan isi konten yang nanti bukan hanya ditujukan untuk komunitas medis dan tenaga kesehatan tapi juga untuk khalayak umum dan karena ternyata sistem kesehatan itu tidak akan bisa membaik tanpa edukasi dan informasi untuk keseluruhan pihak yang terlibat di dalamnya, yang termasuk di situ adalah ya masyarakat pada umumnya. Dan di kesempatan kali ini saya juga meneguhkan kembali ya niatan saya agar bisa tetap komitmen dan berusaha untuk tidak melupakan channel ini yang sudah diberkahi. Karena kalau sudah termonetasi maka mau nggak mau ya tidak bisa mundur lagi. Ibaratnya sekali layar sudah terbentang maka lah pantang untuk diturunkan. Well, itu aja tadi sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi dan salam sehat untuk kita semua. Wassalam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.